Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Baek Sojung. Dirinya mempunyai seorang kekasih yang ia temukan saat bermain game. Kekasihnya itu memiliki nama pengguna naga api hitam. Di sebuah akhir pekan, mereka sepakat akan bertemu. Baek Sojung sangat antusias karena ia akan bertemu dengan pujaan hatinya. Ia pun kemudian menunggu bersama sahabatnya dan seorang perempuan bernama Haijin. Akan tetapi ternyata kekasih yang ia dambakan hanyalah seorang bocah SMP biasa. Baek Sojung lantas langsung pergi dalam kondisi kecewa. Namun bocah SMP itu terus mengejarnya. Hingga di depan banyak orang, bocah SMP itu langsung menyatakan perasaannya yang sangat mencintai Baek Sojung. Baek Sojung tentu saja malu. Bahkan saat itu, semua teman-temannya juga menyaksikan hal tersebut yang membuatnya semakin tambah tak punya harga diri. Dengan rasa kecewa, ia pun menolak cinta bocah SMP itu, tanpa mengetahui jika bocah SMP itu adalah seorang pewaris dari sebuah keluarga konglomerat. 학원 가실 시간입니다. Beberapa tahun pun telah berlalu, dan bocah SMP itu kini bernama Ban Juyon, seorang pewaris tunggal dari sebuah keluarga Yongsung, sebuah keluarga sekaligus perusahaan yang sangat dihormati di Korea. Sementara itu, Baek Sojung kita sudah dewasa dan ia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Sosok Baek Sojung sangat ditakuti dan ia dikenal sebagai seorang senior yang sangat galak. Pagi itu, Baek Sojung sangat antusias karena akan kedatangan seorang manajer baru. Ia pun langsung masuk ke dalam ruangan sang manajer untuk memberikan salam pembuka. Akan tetapi saat itu, ternyata sosok manajer baru itu adalah Ban Juyon yang sedang mengganti pakaian, yang tentu saja membuat Baek Sojung sangat terkejut. Ia juga melihat tato naga hitam di punggung Ban Juyon. Namun di sini keduanya belum menyadari jika Ban Juyon adalah naga api hitam atau bocah SMP yang pernah membuat Baek Sojung kecewa. Begitupun Ban Juyon, ia belum bisa mengenali jika Baek Sojung adalah sosok cinta pertama yang telah menyakitinya. Berkat hal itu, Ban Juyon menganggap jika Baek Sojung telah lancang dan ia tak ingin identitasnya sebagai seorang pewaris perusahaan diketahui oleh orang lain. Maka dari itu, ia pun memanggil asisten pribadinya yang bernama Ibu Kim. Dan ia berencana akan menyingkirkan Baek Sojung dari perusahaan itu. Diceritakan, Ban Juyon memiliki seorang nenek yang sangat tegas. Dirinya tak pernah mencintai Ban Juyon. Dan sang nenek sangat tidak ingin melihat Ban Juyon melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh sang nenek. Walaupun sudah diperingatkan, Ban Juyon tetap berusaha menikmati hobinya, yang mana ia suka sembunyi-sembunyi menikmati konser musik rock. Akan tetapi ternyata saat itu di konser musik itu ada Baek Sojung yang tentu saja langsung mengetahui hal tersebut. Baek Sojung lalu mengirimkan beberapa foto yang telah berhasil ia ambil kepada Ban Juyon. Dan tak butuh waktu lama, saat itu juga Ban Juyon langsung mendatangi Baek Sojung ke rumahnya. Dengan wajah ketakutan, Ban Juyon membuat sebuah kesepakatan, yang mana ia menawarkan jika Baek Sojung mau menghapus semua foto-foto tentang kebiasaannya, maka Ban Juyon akan menjamin pekerjaan Baek Sojung, dan Baek Sojung tidak akan dipecat. Mendengar hal itu, seketika Baek Sojung pun puas dan senang. Dan tanpa pikir panjang langsung mendatangani surat perjanjian itu tanpa membaca semua isi perjanjian di dalamnya terlebih dahulu. Isi perjanjian yang tidak dibaca oleh Baek Sojung adalah sebuah perjanjian yang mana dimulai saat itu Ban Juyon bisa terus mengawasi gerak-gerik Baek Sojung dan Baek Sojung tidak bisa menolaknya. Hal tersebut langsung terbukti. Saat pulang kerja, Ban Juyon tidak memperbolehkan Baek Sojung untuk pulang. Ia meminta Baek Sojung untuk ikut bersamanya. Mereka kemudian pergi ke sebuah mall mewah, tempat di mana para konglomerat memilih pakaian. Dan di sana, Ban Juyon menyuruh Baek Sojung untuk mengganti pakaiannya dengan gaun yang telah ia pilihkan. Saat Baek Sojung keluar, betapa terpukaunya Ban Juyon tatkala melihat kecantikan Baek Sojung.
Namun, walaupun seperti itu, ia yang masih menjaga kehormatan tetap menganggap jika Baek Sojung adalah ancaman yang harus ia singkirkan. Saat itu, Ban Juyon membawa Baek Sojung ke sebuah acara yang dihadiri oleh para anak cucu konglomerat. Di sana, Baek Sojung mewanti-wanti agar Ban Juyon tidak memperkenalkannya sebagai pacar palsu Ban Juyon, karena ia sangat membenci dan tidak ingin terlibat dalam cinta palsu. Diceritakan di acara itu, Baek Sojung mendapatkan perlakuan kurang sopan dan dilakukan oleh seorang pria. Tanpa basa-basi, Baek Sojung yang dikenal sangat galak langsung melawan orang itu sehingga membuatnya marah dan hendak menampar Baek Sojung. Namun untung saja Ban Juyon menghentikannya. Namun dirinya secara tak sadar malah memanggil Baek Sojung dengan kata sayang. Sementara itu, Shin kemudian berpindah. Kita diperlihatkan teman Baek Sojung yang bernama Haijin. Saat itu, di restoran miliknya, ia kedatangan seorang pria tampan. Diceritakan, Siwon adalah sahabat satu-satunya yang Ban Juyon miliki, yang saat itu kebetulan sedang singgah untuk makan. Namun di sana, ia malah terpesona akan kecantikan Haijin, sehingga menimbulkan suasana yang cukup canggung. Setelah itu, secara tiba-tiba Haijin mengajaknya untuk tidur bersama. Dan tanpa pikir panjang, Siwon pun langsung menuruti ajakan tersebut. Saat pagi menjelang, sehabis bercocok tanam, Haijin meminta agar Siwon melupakan apa yang telah mereka lakukan. Dan ia meminta agar mereka berpura-pura tidak mengenal jika suatu hari nanti tak sengaja bertemu. Di pagi yang sama pula, Ban Juyon didampingi Baek Sojung tengah mendatangani sebuah supermarket untuk meninjau secara langsung penjualan di bulauan itu. Namun di mal tersebut, mereka malah mendapati seorang pria yang nampak menghina sebuah kacamata buatan perusahaan mereka. Ban Juyon yang merasa dihina lantas tak pikir panjang dan langsung melabrak orang tersebut. Tanpa Ban Juyon sadari terlebih dahulu, jika orang yang telah ia labrak ternyata adalah vokalis musik rock yang sangat ia idolakan. Ban Juyon sangat menginginkan tanda tangan orang tersebut. Namun ia merasa malu setelah apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan untung saja Baek Sojung mau memintakan tanda tangan vokalis tersebut. Ban Juyon kemudian memberikan dompet miliknya untuk ditanda tangani oleh vokalis itu. Dan untung saja sang vokalis sangat baik hati, sehingga kini di dompet milik Ban Juyon ada tanda tangan vokalis musik rock yang sangat ia idolakan itu. Berkat kebaikan Baek Sojung itu, kini Ban Juyon mulai sedikit curhat tentang kebiasaannya yang suka mengoleksi. Dan di sini Baek Sojung menyuruh agar Ban Juyon mencintai apa yang ia sukai. Dan hal itu seketika membuat Ban Juyon secara tak sadar mulai sedikit menyukai Baek Sojung, tanpa menyadari jika Baek Sojung adalah sosok cinta pertama yang telah memberikannya luka. Setelah itu, di rumah Ban Juyon saat hendak menyimpan dompet yang ada tanda tangan, secara tiba-tiba Siwon datang. Kedatangannya ke sana untuk curhat mengenai takdir cinta pertama. Mendengar hal itu, seketika Ban Juyon pun mengingat kembali masa lalunya saat ditolak oleh Baek Sojung. Karena dirinya yang saat itu masih berusia 15 tahun dan kini nampak Ban Juyon belum bisa move on. Setelah itu diceritakan, Haijin mendapatkan kiriman hadiah yang sangat banyak. Hadiah-hadiah itu dikirimkan oleh naga api hitam atau Ban Juyon. Karena diceritakan sejak naga api hitam atau bocah SMP dicampakkan oleh Baek Sojung, sejak saat itu Haijin tetap berhubungan dengan naga api hitam secara sembunyi-sembunyi karena tak ingin Baek Sojung kecewa. Akan tetapi di saat sedang mengamasi barang pemberian itu, Baek Sojung datang dan mengetahui jika selama ini Haijin masih berhubungan dengan naga api hitam. Saking marahnya, Baek Sojung menyuruh Haijin untuk membuang semua barang-barang itu. Atau tidak, maka Haijin akan kehilangan Baek Sojung untuk selamanya. Di samping yang sama pula, naga api hitam atau Ban Juyon sendiri sedang menikmati hidupnya dengan mendengarkan musik dengan suara yang sangat keras.
Akan tetapi sayangnya kesenangan itu tak berjalan lama karena saat itu pemutar musiknya tiba-tiba rusak. Ban Juyon seketika langsung memanggil beberapa ahli listrik untuk memperbaiki kerusakan. Namun siapa sangka Ban Juyon malah menghubungi ayah Baek Sojung yang memang berprofesi sebagai ahli elektronik. Saat itu awalnya ayah Baek Sojung menolak karena ia sudah memiliki janji dengan pelanggan yang lain. Namun saat itu Baek Sojung yang mendengar jika bayarannya cukup tinggi langsung mengambil pekerjaan itu. Baek Sojung pun langsung berangkat mengikuti alamat yang telah dikirimkan. Namun saat menelpon, Ban Juyon nampak tidak asing dengan suara yang saat itu sedang menelpon dengannya. Dan di waktu yang sama, Baek Sojung tak sengaja melihat dompet yang ada tanda tangan. Dan seketika itu ia pun sadar jika pelanggannya saat itu adalah Ban Juyon atau manajernya sendiri. Cerita kemudian mundur. Saat itu, Ban Juyon dan kedua orang tuanya sedang mengendarai mobil sehabis membelikan boneka bajak laut untuk melengkapi koleksinya. Namun naas, sebuah truk tiba-tiba menghantam mobil mereka sehingga membuat kedua orang tuanya harus meregang nyawa. Sejak hari itu, sang nenek menganggap jika Ban Juyon adalah alasan mengapa anaknya meninggal dunia. Dan semenjak hari itu, penderitaan pun dimulai. Penderitaan yang paling menyakitkan terjadi di saat Ban Juyon berusia 15 tahun. Saat itu sehabis cintanya ditolak oleh Baek Sojung, ia pulang ke rumah dengan melupakan jika hari itu adalah hari peringatan kematian orang tuanya. Sang nenek yang sangat kesal kemudian membakar semua mainan koleksinya. Bahkan sang nenek juga membakar boneka bajak laut yang menjadi pemberian terakhir orang tuanya kepada Ban Juyon. Nah, semenjak saat itu, Ban Juyon yang butuh pelampiasan lantas secara sembunyi-sembunyi selalu mengoleksi mainan. Dan semua mainan itu disembunyikan di sebuah ruangan yang jika ruangan itu diketahui oleh neneknya, maka sudah dipastikan jika dirinya akan tamat. Ban Juyon yang tak ingin Baek Sojung mengetahui rahasia itu lantas berkata jika ruangan itu milik keponakannya. Baek Sojung kemudian pura-pura percaya. Namun setelah berhasil membetulkan kerusakan, di sana ia langsung mengetahui jika ruangan itu bukan milik keponakan Ban Juyon, melainkan ruangannya. Mendengar hal itu, seketika Ban Juyon pun tak bisa berkutik lagi. Saat itu, Baek Sojung mendapatkan kabar jika ayahnya mengalami kecelakaan kerja. Ban Juyon yang tak ingin Baek Sojung pergi dalam kondisi cemas lantas langsung mengantarkannya ke rumah sakit. Tak hanya itu saja, Ban Juyon bahkan menyewakan ruang VVIP untuk merawat ayah Baek Sojung. Dan hal itu seketika membuat Baek Sojung bertanya-tanya akan perubahan singkat yang saat ini Ban Juyon berikan kepadanya. 이거 황해성에서 마음이 급해서요. 백수정 팀장이 워낙 그렇겠네요. Sementara itu, di restoran makan Haejin kembali kedatangan Siwon yang sempat dilarang olehnya untuk bertemu kembali. Dan di momen itu, tanpa basa-basi, Siwon langsung mengutarakan perasaannya dan mengajak Haejin untuk berkencan. Akan tetapi, Haejin menolak. Bukan tidak suka, melainkan saat itu Haejin baru saja bercerai dengan mantan suaminya. Walaupun mendapatkan penolakan, Siwon meminta agar diperbolehkan untuk menjalin pertemanan dengan Haejin. Dan untung saja Haejin bersedia membuka pertemanan dengan Siwon. Sementara itu, di kantor sendiri, Baek Sojung memberikan sebuah minuman coklat sebagai tanda terima kasihnya atas bantuan Ban Juyon yang telah membayarkan biaya rumah sakit sang ayah. Awalnya Ban Juyon bersikap jual mahal, namun dirinya tak bisa menahan minuman kesukaannya itu, dan ia pun meminum minuman itu. Setelahnya Ban Juyon berkata, jika dirinya sebenarnya sangat kesal karena Baek Sojung sudah mengetahui rahasianya. Namun kini ternyata penilaiannya salah dan ia merasa jika Baek Sojung bisa menjaga rahasia itu. Mendengar hal itu, seketika Baek Sojung pun teringat akan kenangannya bersama naga api hitam atau bocah SMP. Yang mana dahulu sebelum kecewa ia selalu mencurhatkan rahasianya kepada naga api hitam atau bocah SMP.
Kemudian malam pun tiba. Saat itu Haijin hendak menemui Baek Sojung. Namun di perjalanan, ia malah berpapasan dengan Ban Juyon yang saat itu sangat terkejut karena Haijin berhasil mengingatnya sebagai naga api hitam. Diceritakan dahulu kala di saat Ban Juyon beranjak dewasa, hanya Haijinlah satu-satunya teman yang ia miliki. Dan kini setelah beberapa tahun berlalu, mereka akhirnya kembali. Dan Ban Juyon meminta agar Haijin merahasiakan identitasnya sebagai naga api hitam karena ia sangat takut jika bertemu dengan Strawberry atau Baek Sojung di masa lalu. Semeninggalnya Ban Juyon, tiba-tiba Baek Sojung datang. Namun untung saja mereka tidak berpapasan. Sebagaimana layaknya seorang teman, Baek Sojung mulai menceritakan sikap hangat Ban Juyon kepadanya. Dan hal itu sontak menimbulkan respon positif dari Haijin. Dan ia berharap jika Baek Sojung bisa berkencan dengan manajernya itu. Tanpa Haijin ketahui jika manajernya itu adalah Ban Juyon atau si naga api hitam. Setelah itu diceritakan, hubungan antara Baek Sojung dan Ban Juyon kini mulai sangat dekat. Bahkan saat itu, sehabis pulang kerja, Ban Juyon mengajak Baek Sojung untuk bermain game. 죽겠네 진짜. Di sela-sela permainan, tiba-tiba Haijin menelpon Baek Sojung. Baek Sojung kemudian mengatakan jika saat ini ia sedang bermain game bersama manajer yang pernah mereka bicarakan kemarin. Mendengar hal itu, sontak Haijin pun sangat bahagia dan menyuruh Baek Sojung agar membawa manajernya itu untuk mampir ke restorannya. Di perjalanan, Ban Juyon membantu Baek Sojung membentulkan tali sepatunya. Dan hal itu membuat Baek Sojung salah tingkah dan sedikit terbawa perasaan. Situasi canggung itu seketika berubah di saat Haijin menelponnya dan melarangnya untuk datang. Karena saat itu sosok naga api hitam yang sangat dibenci oleh Baek Sojung ada di sana. Dan orang itu adalah Ban Juyon, manajer idaman yang selama ini selalu Baek Sojung ceritakan dengan Haijin. Baek Sojung langsung membawa Ban Juyon lari dan ia menjelaskan jika di restoran temannya ada sosok cinta pertama yang sangat ia benci karena telah menipunya. Di momen itu, walaupun Baek Sojung sudah sangat jelas memberitahukan akan masa lalunya, Ban Juyon belum bisa menyadari jika yang diceritakan oleh Baek Sojung adalah dirinya. Ban Juyon bahkan bersikap sok kalem dengan mengatakan jika dirinya akan menghabisi orang yang telah menyakiti Baek Sojung. Kemudian di pagi berikutnya, Haijin menemui Baek Sojung yang saat itu hendak pergi bekerja. Tak banyak yang dibahas karena saat itu Baek Sojung sudah sangat terlambat. Bahkan saat itu Baek Sojung lupa membawa tasnya. Saat Haijin mengantarkan tas tersebut, betapa terkejutnya ia tatkala mengetahui jika Siwon sangat akrab dengan Ban Juyon atau naga api hitam. Siwon kemudian menjelaskan jika sejak dahulu mereka sudah memang berteman. Bahkan Siwon juga tahu jika Strawberry adalah cinta pertama Ban Juyon yang telah memberikan luka yang begitu besar untuk Ban Juyon. Mendengar hal itu, seketika Haijin pun terdiam. Dan kini mereka berdua sudah menyadari jika Strawberry adalah Baek Sojung dan Ban Juyon adalah naga api hitam atau si bocah SMP yang di masa lalu telah saling membenci. Namun kini tanpa menyadari mereka mulai dekat tanpa mengetahui masa lalunya. Menyadari hal tersebut, mereka pun sepakat akan memisahkan mereka berdua. Sementara itu, di kantor sendiri kini sedang heboh karena saat itu peternakan susu sapi terbaik di Korea menolak kerjasama dengan perusahaan. Dan hal itu membuat Baek Sojung bertekad akan pergi sendiri ke peternakan susu sapi itu demi menjaga kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Tempatnya sangat jauh, namun Baek Sojung tetap bersikeras pergi sendirian. Setibanya di tujuan, Baek Sojung langsung cari muka di hadapan pemilik peternakan itu yang bernama Nenek Jia.
Diceritakan, Nenek Jia menolak kerjasama dengan perusahaan Yongsung karena ia tak ingin produknya bekerja sama dengan orang kaya yang serakah, apalagi sombong. Saat itu, kebetulan Ban Juyon juga tiba di sana dengan gayanya yang sok petantang petenteng. Baik Sojung yang melihat hal tersebut seketika sadar jika sikap petantang petenteng itu sangat dibenci oleh Nenek Jia. Dan ia pun langsung memperkenalkan Ban Juyon sebagai adiknya yang menerima beasiswa dan kini bekerja sebagai seorang supir. Dan untung saja dengan akting tersebut Nenek Jia pun luluh, bahkan memperbolehkan keduanya untuk ikut ke rumahnya. Banyak cara yang keduanya lakukan untuk membujuk Nenek Jia. Hingga tak terasa malam pun tiba dan mereka telah kehilangan bus terakhir yang ada di daerah tersebut. Alhasil mereka pun terpaksa harus menginap di sana. Di malam itu, sambil menikmati angin sejuk pedesaan, keduanya curhat tentang cinta pertama mereka masing-masing. Dan dari kedua cerita itu ditariklah satu kesimpulan, yang mana mereka sama-sama telah tersakiti oleh cinta pertama mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun mabuk bersama untuk saling melepaskan beban. Sambil minum, banyak cerita yang mereka bicarakan. Hingga tak terasa, entah sadar atau tidak, secara mendadak Ban Juyon menarik dan mencium Baek Sojung. 이래도 Berkat ciuman itu, Baek Sojung kini sangat berbunga-bunga dan ia sangat akan bersedia jika Ban Juyon mengajaknya untuk berpacaran. Akan tetapi sayangnya, di pagi berikutnya, Ban Juyon sama sekali tidak mengingat ciuman itu, sehingga membuat Baek Sojung sangat kesal. Karena kesal yang begitu besar, ia pun meminta Haejin untuk mencarikan calon untuk menjalankan kencan buta. Kencan buta itu berjalan lancar dan nampak pria itu sedikit ada kecocokan dengan Baek Sojung. Namun, walaupun seperti itu, Baek Sojung tetap tidak bisa melupakan Ban Juyon. Hingga di suatu hari, di saat Ban Juyon hendak berpergian dengan neneknya, pria yang menjalani kencan buta dengan Baek Sojung datang untuk menjemput Baek Sojung. Dan di momen itu, seketika hati Ban Juyon pun tiba-tiba merasa hancur. Ban Juyon tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya kemudian mencoba melupakan perasaan sesaat itu dengan pergi ke konser rock idolanya. Namun kini anehnya kesenangan itu tidak bisa ia rasakan. Yang ada justru rasa ingin tahu tentang apa yang kini sedang Baek Sojung lakukan dengan pasangan kencan butanya. Berkat momen itu, di waktu itu juga akhirnya Ban Juyon pun mampu mengingat waktu saat ia mencium Baek Sojung. Dan ia menyadari jika kencan buta Baek Sojung hanyalah pengalihan semata karena kecewa jika Ban Juyon tidak mengingat ciuman kemarin. Sementara itu, Baek Sojung yang sedang berbelanja dengan pasangan kencan butanya, tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangannya. Dan ternyata orang itu adalah Ban Juyon yang langsung mengaku jika ia mengingat ciuman saat di peternakan. Suasana tiba-tiba berubah menjadi bencana karena di luar seseorang sedang berusaha membuka pintu tersebut. Dan jika identitas Ban Juyon diketahui oleh orang lain, sudah dipastikan jika neneknya akan sangat marah dan akan menghapus Ban Juyon sebagai pewaris dari perusahaan Yongsung Department Store. 어머! 회색 저거 회색. Setelahnya, baik Ban Juyon maupun Baek Sojung terlihat mesem-mesem sendiri. Bahkan Ban Juyon sangat mendambakan jika mereka akan bisa segera bersama. 웃겨 진짜. 만날 텐데 조급하게 굴지 말자. Akan tetapi, di hari berikutnya, Baek Sojung malah terlihat beberapa kali menghindar dari Ban Juyon. Sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi Ban Juyon.
Diceritakan berkat kinerja yang baik yang Ban Juyon raih, kini media mulai mengaitkan Ban Juyon sebagai pewaris yang akan mewarisi perusahaan Yongsun Department Store. Hal itu membuat Baek Sojung sangat senang karena kini Ban Juyon tinggal satu langkah lagi demi menggapai cita-citanya. Namun di samping itu, rasa minder mulai muncul, sehingga ia pun beranggapan jika dirinya tak pantas untuk mendapatkan cinta dari Ban Juyon, sang pewaris Yongsun Department Store. Setelah seharian penuh terus menghindar, akhirnya Ban Juyon bisa berhadapan langsung dengan Baek Sojung. Saat itu, tanpa basa-basi, Ban Juyon langsung memperjelaskan arti ciuman kemarin. Namun naas, respon Baek Sojung sangatlah menyakitkan. Bukan tak mencintai Ban Juyon, namun dirinya merasa tak pantas jika harus menjadi pacar Ban Juyon. Dan jika dipaksakan, bukannya kebahagiaan yang akan Baek Sojung dapatkan, malah justru akan menimbulkan masalah besar yang bisa merebut pekerjaan yang selama ini ia butuhkan. Sementara itu, rasa galau juga sedang dirasakan oleh Siwon, yang mana saat itu ia kembali ingin memperjelas hubungannya dengan Haejin. Namun Haejin tetap menolak, bahkan ia tak akan menganggap Siwon sebagai teman spesial lagi, melainkan hanya sekedar seorang pelanggan yang makan di restorannya. Hal itu cukup memberikan pukulan telak bagi playboy kita ini. Bahkan kini si playboy sudah merasakan batunya. Setelah beberapa hari terus mengunjungi restoran Haejin, Siwon tetap tak bisa melupakannya. Merasa tak ada tempat lain, ia pun mengunjungi rumah Ban Juyon. Dan kini kedua orang yang sedang galau ini akhirnya berkumpul untuk saling mengadu nasib. 할 수 없을 만큼 Keesokan harinya, di dalam sebuah lift, Ban Juyon tak sengaja mendengarkan percakapan Baek Sojung yang akan makan malam bersama di restoran mewah. Seketika itu, insting cemburunya pun muncul, dan ia bersumpah akan mengacaukan acara makan tersebut. Akan tetapi, setibanya di hari yang dimaksud, ternyata acara itu bukan acara kencan buta, melainkan acara keluarga yang tentu saja membuat Ban Juyon malu. Sementara Baek Sojung kini dirinya semakin ilfil terhadap Ban Juyon. Di sisi yang berbeda, nenek Ban Juyon kini sedang mengunjungi rumah cucunya itu. Di sana, salah seorang pembantu memberitahu sang nenek tentang ruang rahasia yang tak seorang pun diperbolehkan untuk masuk. Mendengar hal itu, seketika sang nenek pun ingat akan kebiasaan buruk Ban Juyon yang masih kekanak-kanakan. Ia sangat benci dengan kebiasaan itu, dan jika terbukti sudah dipastikan jika Ban Juyon akan dihapus sebagai pewaris perusahaan. Ibu Kim langsung memberitahu rencana sang nenek itu, dan seketika itu Ban Juyon pun panik hingga membuat Baek Sojung yang tadinya ilfil seketika simpati kepadanya. Baek Sojung kemudian berusaha membantu Ban Juyon dengan mendekorasi ulang ruangan rahasia itu. Namun sayang waktunya tak cukup karena sang nenek sudah tiba di rumahnya. Rasa panik pun pecah karena kini tak ada jalan lagi bagi Baek Sojung untuk kabur. Dan jika keberadaannya diketahui, sudah dipastikan jika mereka berdua akan tamat. Setelahnya sang nenek pun tiba dan Baek Sojung masih berada di dalam ruang rahasia. Saat hendak membuka ruangan itu, pandangan sang nenek tiba-tiba teralihkan oleh sebuah foto antara Ban Juyon dan kedua orang tuanya. Sang nenek sangat marah karena menurutnya Ban Juyon tak pantas merindukan mereka berdua. Karena menurutnya mereka meninggal disebabkan oleh Ban Juyon sendiri. Sang nenek habis memaki-maki Ban Juyon hingga membuat Baek Sojung yang mendengarnya pun merasa iba dan kasihan terhadap nasib Ban Juyon. 이걸 숨기려고 슬퍼할 자격도 없으니까. 그리워할 자격은 있는 줄 아니?
Sepentinggalnya sang nenek, Baek Sojun pun menghampiri Ban Juyon yang kini sangat bersedih. Ban Juyon lalu bercerita jika setelah kematian orang tuanya, ia selalu dituntut untuk terus belajar agar bisa menggantikan ayahnya. Walaupun demikian, ia telah kehilangan dunianya sendiri. Dan kini ia bertekad akan meraih tujuan itu. Walaupun kini ia merasa jika ucapan Baek Sojung itu benar, jika mereka tak akan pernah bisa bersama. Di akhir cerita, Ban Juyon akhirnya menyatakan cintanya kepada Baek Sojung. Walaupun kini Baek Sojung sudah menolaknya sebelum ia menyatakan cinta tersebut. Baek Sojung hanya bisa terdiam dan ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena kini Ban Juyon terlihat sangat tulus mencintainya dan terlihat siap kehilangan apapun yang kini Ban Juyon miliki. Asalkan Ban Juyon bisa merasakan apa itu yang namanya dicintai. Berdasarkan hal itu, sebelum pulang, Baek Sojung akhirnya mau membuka hati. Dan kini mereka pun akhirnya berciuman kembali sebagai ciuman pertama setelah kini mereka resmi berpacaran. Situasinya kini terasa aneh. Ternyata bukan di dunia nyata saja. Di dunia drama juga, jika sebelum resmi berpacaran terasa sangat asik dan menyenangkan. Namun setelah menyatakan cinta, keduanya terlihat canggung satu sama lain, padahal hubungan mereka belum 1 jam. Cerita kemudian berpindah, memperlihatkan Siwon yang kini sudah mencerah dalam meluluhkan Haejin. Bahkan saat itu, Siwon mengunfollow sosmed Haejin sebagai bukti jika dirinya sudah tak mengharapkannya lagi. Namun siapa sangka takdir malah tak sengaja mempertemukan mereka kembali. Di momen itu, untuk pertama kalinya Haejin mau curhat tentang pernikahannya yang kini sudah bercerai karena mantan suaminya yang berselingkuh. Haejin sebenarnya trauma untuk memulai kembali sebuah hubungan. Namun setelah melihat ketulusan Siwon, secara tiba-tiba Haejin mau membuka hati. Sehingga kini mereka juga akhirnya resmi berpacaran. 어떡해요? 밀어내야지. Singkat cerita, setelah resmi berpacaran, Baek Sojung dan Ban Juyon harus bisa menjaga jarak agar hubungan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Namun walaupun seperti itu, Ban Juyon tetap mencari celah sehingga membuat Baek Sojung sedikit baper. Di suatu malam, setelah hari yang cukup melelahkan, akhirnya mereka bisa memulai kencan pertamanya. Mereka pergi ke Sungai Han di saat hari sudah sangat malam. Di sana mereka mendengarkan sebuah lagu yang sangat disukai oleh Ban Juyon. Namun ternyata lagu itu malah mengingatkan Baek Sojung akan sosok naga api hitam yang sangat ia benci. Baek Sojung kemudian menceritakan hal itu. Namun kini Ban Juyon meminta agar Baek Sojung melupakan masa lalunya itu dan fokus ke masa sekarang untuk membangun masa depan bersamanya. Dan di sini Ban Juyon belum juga menyadari jika orang yang dimaksud adalah dirinya. Kepada orang lain, Ban Juyon bisa merahasiakan hubungannya. Namun tidak untuk Siwon yang saat itu baru saja mendengar pengakuan langsung dari Ban Juyon jika kini ia sedang berpacaran. Awalnya Ban Juyon tidak mengatakan nama Baek Sojung. Namun setelah dipancing, akhirnya terungkap jika pacar Ban Juyon adalah Baek Sojung atau si Strawberry. 맞네. Siwon kemudian langsung memberitahu Haejin akan hal itu. Haejin tentu saja terkejut dan ia harus secepatnya memisahkan mereka berdua. Namun Siwon tak setuju karena setelah 10 tahun lamanya baru kali ini ia melihat Ban Juyon bahagia dan ia tak tega harus merebut kebahagiaan itu kembali. Sementara itu, yang namanya orang baru pacaran, keduanya sangat ingin selalu bertemu. Tak peduli siang ataupun malam. Seperti saat itu, Ban Juyon akan pergi ke rumah Baek Sojung dan akan secara sembunyi-sembunyi agar ia bisa menginap di rumah Baek Sojung.
Sebelum menyiapkan keperluan untuk menyambut kekasihnya itu, Baek Sojung terlebih dahulu melihat barang-barang koleksi milik Ban Juyon yang sebelumnya dipindahkan ke sana agar tidak diketahui oleh sang nenek. Namun, di antara tumpukan koleksi milik Ban Juyon itu, Baek Sojung teralihkan akan sebuah patung, yang ternyata patung itu adalah patung naga api hitam. Setelahnya, scene langsung berpindah, memperlihatkan Ban Juyon yang baru saja tiba dengan wajah yang sangat sumringah. Di momen itu, tanpa basa-basi, Baek Sojung langsung memperlihatkan sepasang kalung yang pernah diberikan oleh naga api hitam atau bocah SMP kepada Strawberry atau Baek Sojung saat sedang menyatakan cinta pertamanya. Dan nampaknya kini rahasia itu akan segera terungkap. Dan benar saja, Baek Sojung langsung bertanya, apakah Ban Juyon adalah naga api hitam? Ban Juyon kemudian membenarkan hal tersebut, sekaligus menyadari jika Baek Sojung adalah Strawberry atau orang yang telah menolak cinta pertamanya. Tak banyak yang terucap, karena saat itu Baek Sojung langsung pergi meninggalkan Ban Juyon sendirian. Cerita kemudian flashback ke masa kecil Baek Sojung. Saat itu hidupnya sangat miskin. Bahkan berkat kemiskinan itu, ia kerap mendapatkan bulian dari teman sebayanya. Semenjak hari itu, ia sangat mendambakan orang yang bisa ia andalkan. Dan saat mengenal naga api hitam di game, sejak saat itu ia menemukan sosok yang selama ini ia tunggu. Namun ternyata semuanya seketika mengecewakan karena ternyata orang yang ia dambakan ternyata hanyalah seorang anak SMP yang tidak bisa apa-apa. Kembali ke masa sekarang. Di hari berikutnya, Baek Sojung bersikap dingin kepada Ban Juyon. Bahkan saat berpapasan pun, Baek Sojung terlihat enggan untuk memandang Ban Juyon. Berkat hal itu, Ban Juyon segera meminta maaf atas kebohongannya soal umur di masa lalu. Namun sayang, Baek Sojung yang terlanjur kecewa enggan memaafkannya. Bahkan saat itu, ia mengakhiri hubungan dan meminta agar mereka melupakan semua yang telah terjadi di masa sekarang. Baek Sojung juga menambahkan agar dimulai saat ini Ban Juyon bisa bersikap sebagaimana seorang atasan terhadap bawahan. Tak lebih dari itu, apalagi terus berharap kepadanya. Ban Juyon benar-benar terpukul. Bahkan saat di rumah, ia tak bisa membendung air matanya. Di tengah kesedihan itu, secara tiba-tiba muncul berita yang mengabarkan jika Ban Juyon dan Baek Sojung terlibat cinta perkantoran. Hal itu terbukti akan adanya foto saat Ban Juyon makan bersama keluarga Baek Sojung. Kabar itu menyebar sangat cepat, bahkan terlalu cepat, sehingga nenek Ban Juyon pun mengetahui berita tersebut. Sang nenek tentu saja marah dan ia tak akan segan-segan melepas Ban Juyon dari jabatannya jika berita itu memang benar adanya. Namun karena kini hubungan Ban Juyon dan Baek Sojung sudah berakhir, ia pun tak ada alasan lagi untuk berbohong. Dan ia menegaskan jika di antara mereka tidak ada hubungan apapun selain seorang manajer dengan seorang bawahan. Diceritakan semenjak hari itu, walaupun sulit, Ban Juyon tetap memaksakan diri untuk menerima takdir. Dan kini ia lebih fokus untuk mengembangkan perusahaan ketimbang terus memikirkan hal-hal yang kini sudah sangat jelas jika mereka tak akan bisa bersama lagi. Baek Sojung yang melihat hal itu merasa bersalah. Namun ia merasa senang karena melihat jika hancurnya hubungannya dengan Ban Juyon tidak mengganggu fokus Ban Juyon dalam memenuhi keinginan sang nenek untuk memajukan perusahaan. Diceritakan di suatu hari Ban Juyon tidak masuk kerja karena dirinya mengalami sakit yang cukup parah akibat kelelahan.
Kabar itu didengar oleh Baek Sojung yang tentu saja membuatnya semakin merasa bersalah. Beberapa kali Baek Sojung mencoba untuk tidak mengkhawatirkan Ban Juyon. Namun pada akhirnya ia tetap kalah dan langsung bergegas membeli obat dan langsung mengunjungi rumah Ban Juyon. Kedatangan Ban Juyon itu diketahui oleh seorang mata-mata yang tentu saja akan menimbulkan masalah besar. Di dalam rumah sendiri, Baek Sojung sangat terkejut karena ternyata kekhawatirannya benar jika kini Ban Juyon sedang sakit parah. Dalam kondisi itu, Baek Sojung merasa bersalah karena ia hanya ingat kekejaman orang lain kepada dirinya meskipun kecil. Dan ia melupakan kekejamannya sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Baek Sojung hendak pulang namun dihentakkan oleh Ban Juyon yang saat itu masih bersedia untuk memulai kembali hubungan. Dan untung saja setelah melawan ego yang begitu besar, akhirnya mereka pun kembali bersama memulai hubungan cinta. Namun di waktu yang sama pula di kantor terjadi kehebohan besar yang mana saat itu beredar sebuah surat perintah jika kini Ban Juyon diberhentikan sebagai manajer umum di perusahaan Yongsung Department Store. Ban Juyon langsung menemui sang nenek untuk memohon pengampunan. Namun bukan ampunan yang ia dapatkan, melainkan cacian dari sang nenek yang merasa menyesal mempunyai darah daging seperti Ban Juyon. Bagi sang nenek, sejak awal kematian anaknya, Ban Juyon sudah menjadi produk gagal. Bahkan setelah apa yang telah Ban Juyon lakukan di hadapan sang nenek, Ban Juyon tetaplah seorang cucu yang gagal. Setelahnya, Ban Juyon kemudian memberitahu Baek Sojung tentang apa yang kini telah terjadi. Namun demikian, Ban Juyon sangat senang karena kini ia bisa mencintai semua apa yang ia cintai dengan bebas. Seperti menonton konser, mengoleksi mainan, hingga bercinta dengan Baek Sojung. Karena sejak awal yang terpenting baginya bukanlah jabatan, melainkan hidup yang penuh kasih sayang. Kemudian di hari pertamanya menganggur, Ban Juyon memutuskan untuk belajar menjadi seorang calon menantu yang baik dengan membantu pekerjaan ayah Baek Sojung. Adik Baek Sojung yang bernama Sobin juga terlihat menerima kehadiran Ban Juyon itu. Setelah seharian bekerja, Ban Juyon diajak untuk makan malam bersama. Makan malam itu adalah makan malam yang paling spesial karena semenjak kematian orang tuanya baru kali ini ia merasakan seperti apa makan malam bersama keluarga. Kekejaman sang nenek tak berhenti dari membuang Ban Juyon saja. Lebih dari itu, sang nenek sengaja memindahkan Baek Sojung ke bagian operasional atau pekerjaan paling rendah yang ada di perusahaan itu. Meskipun seperti itu, Baek Sojung tak masalah karena yang terpenting baginya ia tetap bisa menghasilkan uang dan bisa terus hidup bersama Ban Juyon. Namun walaupun demikian, ia tetap meminta kepada Siwon agar pekerjaannya yang baru itu tidak diketahui oleh Ban Juyon. Setelah itu, Baek Sojung dipanggil menghadap oleh pimpinan atau nenek Ban Juyon. Saat itu, pimpinan atau nenek Ban Juyon menyuruh Baek Sojung untuk mengundurkan diri. Namun Baek Sojung enggan melakukannya. Baek Sojung malah balik menekan pimpinan dengan mengatakan jika Ban Juyon tidak pantas untuk dipecat karena menurutnya Ban Juyon adalah orang yang tepat untuk memimpin perusahaan itu. Ban Juyon telah mengorbankan hidupnya dan rela tetap bertahan menjadi boneka neneknya itu. Baek Sojung juga menegaskan jika alasannya bertahan saat ini bukan agar Ban Juyon mendapatkan kembali jabatan, melainkan agar Ban Juyon mendapatkan kembali keluarga yang selama ini hilang.
Sekeras apapun Baek Sojung menyembunyikan rahasia itu dari Ban Juyon, tetap saja diketahui oleh Ban Juyon yang tentu saja sangat marah dengan penindasan dari neneknya itu. Namun Baek Sojung akan tetap bertahan karena jika ia keluar maka nenek Ban Juyon akan menang dan ia akan tetap bertahan untuk mengembalikan keluarga satu-satunya yang Ban Juyon miliki itu. Mendengar hal itu, seketika semangat Ban Juyon pun kembali membara. Dirinya bahkan langsung menemui sang nenek dan meminta satu lagi kesempatan untuk ia memperbaiki kesalahan. Di momen itu, hati kecil sang nenek sedikit terbuka berkat perkataan Baek Sojung. Maka dari itu, sang nenek akhirnya mau memberikan kesempatan tersebut. Namun kini taruhannya sangatlah besar. Jika Ban Juyon gagal, maka dirinya akan dimiskinkan dan tak layak lagi untuk menggunakan marga nama keluarga Ban. Di hari berikutnya, Ban Juyon dan Baek Sojung akhirnya bisa kembali menempati posisi mereka lagi. Kedatangan mereka tentu saja disambut sangat hangat oleh semua rekan kerjanya. Namun ternyata tak semua orang menyukai kembalinya Baek Sojung itu. Bahkan kini orang-orang mulai membicarakannya dan menganggap jika Baek Sojung orang yang matre yang mengincar kekayaan dari cinta Ban Juyon. Diceritakan walaupun banyak orang yang membencinya, Baek Sojung tetap bekerja dengan baik. Bahkan saat itu mereka semua sudah hampir selesai untuk membuka sebuah acara yang acara itu akan menentukan nasib Ban Juyon dan Baek Sojung. Di tengah sela-sela kesibukan, Baek Sojung mendapatkan tawaran dari perusahaan lain. Perusahaan yang lebih besar daripada Yongsun Department Store. CEO dari perusahaan yang dimaksud bahkan secara langsung menawarkan pekerjaan itu kepada Baek Sojung. Dan mereka berjanji akan memperlakukan Baek Sojung dengan baik. Tidak seperti perusahaan Yongsun yang hanya melihat masalah tanpa melihat kinerja baik yang telah Baek Sojung lakukan. Mendapatkan tawaran itu, Baek Sojung tidak langsung menolaknya dan ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Singkat cerita, hari pembuktian pun tiba. Hari yang akan menentukan nasib Ban Juyon dan Baek Sojung. Acara itu berjalan sesuai rencana. Bahkan target penjualan sudah terpenuhi, yang artinya mereka sudah berhasil melakukan yang terbaik. 해주광은 해주광의 오랜 팬이기도 하죠. Namun sayang, di akhir acara, semua media tiba-tiba mengurumuni Baek Sojung dan meminta klarifikasi soal hubungannya dengan Ban Juyon. Di tengah kondisi itu, untung saja Ban Juyon bisa menghentikan semua wartawan itu. Namun sayang, berkat pembelaan itu membuat media lebih yakin jika hubungan mereka memang benar adanya. Sehingga di malam itu juga kabar Baek Sojung pun menyebar. Banyak komentar pedas tentang Baek Sojung yang menganggap cewek matre, hingga cewek tak punya harga diri, dan hal itu sangat mengganggu keluarga Baek Sojung. Kabar itu juga sampai kepada sang nenek. Namun kini Ban Juyon sudah tidak peduli lagi dengan nasibnya. Karena sedari awal ia kembali, dirinya sudah tak mengincar jabatan lagi. Yang ia inginkan hanyalah agar kinerja Baek Sojung bisa dihormati oleh perusahaan sang nenek itu. Kemudian malam pun tiba. Ban Juyon terlihat sedang menikmati makan malam bersama Baek Sojung. Namun sayang, di momen itu Ban Juyon sudah mengetahui tentang tawaran kerja dari perusahaan lain. Dan kini Ban Juyon menyuruh Baek Sojung untuk menerima tawaran itu dan meminta agar Baek Sojung tidak merasa tak enak olehnya. Karena kini Ban Juyon juga sudah pasrah jika dirinya akan benar-benar dikeluarkan dari perusahaan Yongsun Department Store. Sementara itu, di waktu yang sama, Ibu Kim tengah menemui pimpinan atau nenek Ban Juyon. Di momen itu, Ibu Kim memberitahu sang nenek jika kini Ban Juyon sudah tidak mengincar posisi sebagai pewaris lagi. Ibu Kim juga menyadarkan sang nenek jika kini Ban Juyon sudah menepati janjinya
untuk menjadi versi terbaik yang sang nenek inginkan. Walaupun sudah mengalami begitu banyak penyiksaan, Ban Juyon tetap bertahan karena ia menganggap jika sang nenek adalah satu-satunya harapan untuk ia bersandar. Namun demikian, sang nenek tidak bisa membuka hati dan terus mencari kambing hitam dari kerasnya hati sang nenek. Setelah pertemuan itu, sang nenek kemudian mengunjungi rumah Ban Juyon. Dan setibanya di sana, betapa terkejutnya ia karena kini di rumah Ban Juyon itu banyak sekali koleksi mainan yang sangat dibenci oleh sang nenek. Namun demikian, sang nenek sadar jika kini Ban Juyon sudah tidak memperdulikan neneknya itu lagi. Dan hal itu seketika membuat sang nenek sadar jika kini sudah terlalu lama mengedepankan ego ketimbang menerima kenyataan. Berdasarkan hal itu, sang nenek pun meminta maaf kepada Ban Juyon karena telah menjadikannya sebagai sasaran pelampiasan dari semua kesengsaraan yang ia rasakan. Meski kini sudah terlambat dan telah sia-sia, sang nenek berterima kasih karena Ban Juyon telah menyayanginya dengan cara tetap bertahan selama ini di tengah penderitaan yang sang nenek berikan kepada Ban Juyon. Ban Juyon lalu memberitahu Baek Sojung tentang sang nenek yang sudah luluh itu. Dan kini mereka sudah tidak usah lagi merahasiakan hubungan mereka. 그게 그렇게 자랑할 일은 아닌 것 같은데. Kemudian di sebuah akhir pekan setelah 1 minggu yang melelahkan, Ban Juyon dan juga Baek Sojung bersama Siwon dan Haejin pergi berkemah di alam liar. Di momen itu mereka menikmati salju yang turun sambil sesekali mengeluarkan rayuan-rayuan yang membuat keduanya sangat bahagia. Sementara di samping itu, setelah sekian lama menunggu, akhirnya Siwon berani untuk melamar Haejin. Namun sayang, saat itu Haejin masih merasa takut dan trauma akan yang namanya pernikahan. Akan tetapi setelah melihat perjuangan Siwon, Haejin pun luluh dan menerima lamaran tersebut. Singkat cerita, hari itu adalah hari rapat tahunan untuk para pemegang saham Yongsun Department Store. Secara mengejutkan, ayah Baek Sojung turut hadir di sana sebagai pemegang saham. Karena ternyata selama ini ia selalu sembunyi-sembunyi menyisipkan semua pendapatannya dengan menabung di saham Yongsu. Di sana ia juga bertemu dengan nenek Ban Juyon. Dan di momen itu ayah Baek Sojung meminta maaf karena anaknya telah lancang berpacaran dengan Ban Juyon. Secara mengejutkan, sang nenek meminta agar ayah Baek Sojung itu untuk tidak meminta maaf karena kini ia telah merestui hubungan mereka berdua. Dan kemudian waktu yang selama bertahun-tahun ditunggu pun akhirnya tiba. Secara resmi, Ban Juyon kini diperkenalkan sebagai direktur utama sekaligus pemilik Yongsun Department Store selanjutnya. Setelah mencapai kebebasan itu, mereka menikmatinya dengan menonton konser bersama tanpa merahasiakan identitas mereka. Mereka juga mengambil beberapa foto bersama yang membuat semua penonton iri. Terlebih dari kebahagiaan itu, di kantor sendiri sedang terjadi ketegangan besar, yang mana saat itu secara tiba-tiba jabatan Baek Sojung dilepas. Dan kini ia akan menjadi seorang manajer menggantikan Ban Juyon yang kini sudah menjadi seorang direktur. Di sebuah akhir pekan, mereka menikmati hari bersama. Di sana, mereka menonton seorang pelajar yang sedang menyatakan cinta di hadapan banyak orang. Di hari itu pula, secara mendadak, Ban Juyon memberitahunya jika ia harus terbang ke Amerika untuk memajukan perusahaan. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu melamar Baek Sojung dengan memberikan sebuah kalung cantik berhiaskan permata. Singkat cerita, 1 tahun kini telah berlalu. Hari itu adalah hari di mana salju pertama di musim itu turun. Dan bersamaan dengan salju itu, untuk pertama kalinya pula setelah 1 tahun berpisah, akhirnya Ban Juyon kembali.
Dan kini mereka akan memulai hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan bersama. Dan film pun tamat, ditutup ending yang sangat membahagiakan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.